Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala ihalatukal a'mala ala wujudil firaghi min ruhunatin nafs. Menunda untuk segera beramal sampai kamu menunggu selesai pekerjaanmu. Itu min ruhunatin nafsi, bagian dari kebodohan nafsu, kebodohan hati. Ya, nanti saya akan mulai melaksanakan amal ini kalau sudah selesai pekerjaannya. Ya, gampangannya sholat sajalah, menunda. Nanti kalau pekerjaan sudah selesai sedikit lagi. Sebab kenapa dikatakan kebodohan diri, kebodohan hati? Itu oleh karena bisa saja nanti, artinya kita tidak tahu rencana kita itu ternyata gagal. Artinya nunggu pekerjaan selesai, tahu-tahu belum selesai, waktunya sudah habis. Nah ini, tapi kalau segera dilaksanakan, tidak usah menunggu selesainya pekerjaan, ya kita artinya mengutamakan amal, mengutamakan Allah sama saja, mendahulukan kepentingan Allah daripada tuntutan diri. Pekerjaan itu kan tuntutan diri. Atau mungkin mau sholat isya, wah nantilah, tidur dulu jam 2 juga bisa. Nah, atau nanti jam 4 kita bisa bangun, sebelum jam 4 masih bisa. Ya ketiduran. Padahal di mana kita sadar akan peluang amal-amal itu, disitulah dia memberikan harapan. Dia mengingatkan kitanya menunda, yang terjadi kita ketinggalan. Ya termasuk keinginan untuk belajar mengenal Allah. Ya, itu juga nantilah, saya masih muda, nunggu tua. Fa idza kana al-muridu mushtaghilan bihalin min ahwali dunyahu. Ketika seorang murid, dia memang berharap usul bertemu dengan Allah, tapi dalam satu kondisi dia menyibukkan diri, ya, yang berurusan dengan dunia. Nanti kalau sudah selesai, nanti kalau sudah semuanya sudah beres, ya termasuk kita juga, misalkan di rumahnya pengen ada pikiran, ada kajian, mengundang teman-teman. Kapan? Ya nanti kalau kita sudah punya bangunan, sudah, ya nggak perlu. Kalau sudah keinginan sudah ada, ya segera saja. Tempatnya ya di mana adanya, di ruang tamu, di dapur, di mana saja. Nanti juga mengikuti. Sebab yang ditawarkan oleh Allah itu jelas, itu menjanjikan bisa segera dilaksanakan. Tapi kalau keinginan kita, nantilah kalau kita sudah punya modal bikin tempat, ya bisa saja tempatnya tidak diwujudkan oleh Allah, sehingga kita tidak pernah akan sampai di sana. Wa kana dzalika yamna'uhu minal a'mal. Itu semua akhirnya bisa menghambat Anda untuk segera melakukan amal-amal itu. Allati yatawassalu biha ila hadrati maulahu. Di mana amal-amal itu yang bisa menyegerakan kamu bertemu dengan Allah. Ya, amal apapun lah, terutama amal-amal niat ngaji contohnya yang bersifat pengenalan ruhani kepada Allah, itu jangan menunda nanti-nanti.
ada kesempatan segera, kesempatan segera. Wa hala dzalika ala farughihi min tilkal ashghal, dan akhirnya kamu menunda amalmu itu atau tekadmu itu untuk segera hatimu hijrah kepada Allah, menunggu apa? Menunggu sampai selesainya pekerjaan, menunggu kesibukanmu sudah selesai. Faqala idza faragtu amiltu, nanti kalau sudah selesai aku baru segera ikut ngaji. Kana dzalika dalilan ala ru'unati nafsi, ini sebagai pertanda adanya kebodohan nafsumu, kebodohan hatimu. Waru'unatu darbun minal himaqah, ru'unah itu memang bagian dari hamaqah atau ya kebodohan hati. Wa dzalika litaswifihil amal ila farughi awanihi wa qad la yajidu mahlatan, bisa saja yang terjadi Anda tidak akan ditemukan akhirnya dengan tujuan Anda, bal yahtadifuhul maut qabla dzalik, kematianmu sudah mendatangi dulu. Ya, sekarang kita diberikan kesempatan oleh Allah, ya ini saja yang usianya sudah 40 tahun. Ini apalagi yang sudah lebih berpuluh-puluh tahun Anda melaksanakan sholat, melaksanakan banyak ibadah amaliyah, kesunahan dan sebagainya. Masa sih tidak sama sekali dengan Tuhanmu, tidak paham? Yang memberikan perintah syar'i kok tidak dipahami, tidak tahu sama sekali. Cukup sebatas amaliyah lahir saja. Ya, tahu ya syarat rukun sholat, tahu. Kesunahan paham dengan hukum-hukum wajib, haram, sunnah, mandub, mubah. Ya sudah paham itu, hatimu kan belum. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bersifat batin, bersabar, bersyukur, tawakal, zuhud, tafwid, ridho, taslim, ikhlas. Masih banyak yang perlu dipelajari itu. Qanaah, itu kan perilaku hati yang belum disentuh, masih banyak. Nah kitanya sudah cukup puas. Nah akhirnya ya rugilah, artinya berpuluh-puluh tahun diberikan nikmat, diberikan kesempatan, ya sama sekali tidak mengenal sang majikan. Seharusnya ketika kita semakin merasakan kenikmatan Allah, semakin penasaran kepada Allah ini, sehingga kita paham apa yang diinginkan oleh Allah. Jangan-jangan sekalipun amalnya bukan amal soleh ya, amaliyah, saya katakan amaliyah seperti yang menurut syar'i adalah ibadah dikatakan. Ya jangan-jangan itu terjadi ketipuan juga. Kita dipaksa untuk merasa cukup dengan apa yang kita ketahui itu saja. Kita tidak mau melangkah, ya sama saja Anda sudah cukup sekolah, ijazahnya SD cukup, ya masa nggak pengen, penasaran. Allah menawarkan diriku, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya kamu pengen sampai kepada aku? Tidak. Kalau sebatas kepada menghadapi perintahku, ya itu bukan aku. Dan enggak dengan aku yang berikan perintah. Ya, kadang-kadang amal kita yang kita lakukan juga jangan-jangan itu belum sesuai dengan keinginan Allah, baru sesuai dengan keinginan nafsu kita, dengan dasar-dasar dalil-dalil syar'i itu saja.
Artinya memang ada referensinya, ada maudhu'nya, tapi jangan-jangan belum sesuai dengan keinginan Allah. Banyak orang yang menganggap perjuangannya itu adalah memperjuangkan agama dan sebagainya, tapi kata Allah tidak begitu. Bala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sebetulnya kata Allah, kamu itu, dia mengatakan qalu innama nahnu muslihun, kami ini sedang membangun, kami memperjuangkan agama, kami membela agama. Tapi tanpa sadar, dia tidak menyadari kata Allah. Bala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kata Allah, tidak, sebetulnya kamu sedang membuat kerusakan, tapi kamu tidak menyadari. Inilah pentingnya kita memahami keinginan Allah. Memang orang yang paham dengan keinginan Allah, gimana pahamnya? Ya mereka orang yang bertakwa. Tinggi katanya takwa. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dia sudah melihat keinginan Allah. Bukan hanya Allah, keinginan Allah dia tahu, yang diinginkan oleh tahu kondisi ini gimana. Tidak bisa memaksakan diri. Dorongan ngaji, ya. Tapi ketika di rumah itu, jangan-jangan Anda meninggalkan orang sakit di rumah. Tidak, ini penting. Ya, sekalipun ngaji, sekalipun zikiran, ini lebih Allah kata. Jangan-jangan kata Allah, kamu nunggu orang sakit saja di rumah. Jadi kan samar memahami keinginan Allah itu. Au yazdadu syughluhu. Bisa saja ketika pekerjaanmu atau kamu menunda untuk segera berangkat kepada Allah, tidak segera selesai pekerjaanmu, bahkan kesibukanmu semakin bertumpuk. Kesibukan itu ada yang dinamakan kesibukan pekerjaan lahir, ada kesibukan batin. Saat itu Anda sedang diberi peluang, waktunya ada, ya. Ada isyarat-isyarat Anda segera berangkat kepada Allah. Secara usia, umur sudah cukup, lebih dari 40, kapan lagi? Bisa dihitung kan? Udah kendur tenaganya. Kesempatannya ada. Kamu paham, ada temanmu berbicara, oh iya benar ini. Sepertinya ini mengarahkan hati kepada Allah, tapi nanti sajalah. Lah ini belum selesai. Apakah nanti dibuat sibuk dengan pekerjaannya semakin banyak, ya tidak selesai juga. Atau semakin bangkrut, kamu sibuk dengan pikiran, ya tidak selesai juga. Sehingga kematian itu datang. Ini kita merasa rugi lah. Kesempatannya hanya sekali. Kehilangan kesempatan untuk kita bisa mengenal Allah itu merupakan kesempatan yang tidak bisa digantikan. Ya. Sholat saja bisa diganti, dikotoin. Kalau mau dikotoin, harta ya bisa diganti. Hartanya nggak pernah datang, ya diganti dengan kebahagiaan saja. Bisa diganti, tapi kesempatan kepada Allah memang itu sesuatu yang langka dan jarang Allah memberikan kesempatan kepada siapapun. Jarang kepada orang, jarang. Anda yang merasa berkesempatan ya bersegera. Tidak menjamin Anda yang sudah alim, sudah banyak ibadahnya, ya ternyata ada kesempatan diabaikan ya. Ya, karena mungkin yang ngajinya Anda lebih tua. Wong wingi sore materka. Au yazadu syughluhu, atau sibukanmu akan semakin bertambah. Li'anna ashghalad dunya yatada'a ba'duha ila ba'd. Oleh karena kesibukan apapun yang berurusan dengan dunia itu tidak akan pernah selesai. Tidak selesai. Selesai ininya datang lagi. Ini belum selesai, kadang-kadang ada datang lagi, ditawarkan lagi. Ini kita harus paham sifat dunia seperti itu. Kalau kamu yang mau, dia menawarkan lagi, mau menawarkan lagi.
Ya gambaran dunia sederhana, bagus. Misalkan ada orang jualan, mampir menawarkan jualannya di rumah Anda pagi-pagi, sampean beli, besoknya datang lagi enggak? Datang lagi. Ada siangnya ada orang jualan lagi, sampean beli lagi, datang lagi enggak? Datang lagi. Sorenya datang lagi, beli lagi, datang lagi. Setiap hari melinter kabeh. Wong dagangan pagi hari menawarkan ini, siangnya menawarkan ini. Dan Anda harus siap dengan terus menerus, artinya meladeni itu semua, tidak selesai, semakin ramai. Kalau kita dunia ini yang berhubungan dengan dunia itu cirinya apa sih, Kang? Di dunia kan ibadah juga di dunia, iya, tapi cirinya dunia itu kamu senang, nafsumu senang, dan tidak akan menggiring kamu kepada akhirat. Sebab dunia dengan akhirat itu tuntutannya berbeda. Kalau dunia tuntutannya nafsumu yang senang, ya, kamu dimanjakan, dimakan dimanjakan. Tapi kalau akhirat itu nafsumu tidak senang, dia mengajaknya keluar dari dunia, mengajak setelah kematian. Nah, dunia dan akhirat bertentangan keinginannya. Nafsumu dengan Allah bertentangan juga. Dalam diri kita kan ada kitab yang diberikan oleh Allah. Kitabun la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalam hatimu, kamu lebih tahu tanpa membuka kitab-kitab buku-buku lagi. Anda bisa tahu, memutuskan ini Allah senang nggak ya? Tidak. Tahu kok. Ini Allah saya lakukan ini senang nggak? Senang. Tahu. Mungkin jawabannya kalau soal 10 saya jamin sahih, jayyid. Jawaban ini 100. Tapi dalam pelaksanaannya berat. Allah suka nggak ya sama berbohong ini? Tidak suka. 100 jawaban sih hatimu, tapi nafsumu tidak mau. Nanti gak ada untungnya. Ya kan? Dan ini kan kita sudah jelas, disitulah kitabun la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau Anda mengatakan kitabun la raiba fi itu mushaf Al-Quran, ini buktinya banyak pentafsiran yang berbeda-beda. Ini meragukan, sehingga dia mentafsir ini semuanya ya kitab dalam diri kita itu. Orang bodoh, orang pintar, ya sekali selama dia sudah balik, dia akan sadar. Kecuali dia masih anak kecil yang belum tamyiz, belum pintar, masih sobi, dia belum tahu. Lianna syughalat dunya tada'a ba'daha ila ba'd walau furida annahu tafarragha minha faqad yatabaddalu azmuhu. Bisa saja ya kesibukanmu selesai, yang terjadi apa? Niatmu sudah berubah lagi. Tadinya tekadnya masih ada, menunggu pekerjaan selesai. Betul, pekerjaannya selesai, bisa saja tidak selesai, tidak terlaksana juga. Kamu segera berangkat kepada Allah. Bisa saja sudah selesai, tekadmu sudah beralih. Ada orang yang mengatakan, udahlah nggak usah ngaji-ngaji begitu, sudahlah nggak usah yang namanya kholwat, uzlah, riyadhah, itu yang penting laksanakan saja perintah Allah, lakukan sunnah-sunnah Rasul, lakukan saja semuanya syariatnya dengan disiplin. Tidak bisa, bukan itu jalannya, bukan itu. Itu sih memang tatanan lahir agar Anda layak sebagai orang yang beragama dan mengikuti syariatnya Kanjeng Nabi. Sebab semuanya yang berhubungan dengan amal-amaliyah lahir ini ya dari Kanjeng Nabi. Apakah fil kitab was sunnah, melalui kitab dan hadis-hadisnya, ya, kesunahan itu semuanya dari Allah, semua kepada Nabi dulu. Tapi ada
yang tidak ada dalam kitab Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, yaitu dalam kitabmu sendiri. Itu dengan intuisi dan sebagainya kita bisa mengenal Tuhan. Prosesnya kita tazkiyatun nafsi, kita membersihkan diri dulu. Riyadhah, nafsunya dijinakkan dulu, hijab-hijabnya dibuang dulu. Baru kita tahu, oh iya, baru Anda bertuhan. Kalau tadi beragama. Sehingga kita bisa merelakan keputusannya. Kita bisa tahu rasanya bersyukur itu ada nikmat, bisa dirasakan. Bersyukur, bersabar itu juga nikmat, bisa dirasakan, bukan sesuatu yang melelahkan, membuat nikmat. Qanaah juga itu bisa dilakukan. Semua itu nafsu amat sangat berat, tidak bisa melakukan. Tapi kalau ibadah lahir, nafsu kita senang kok. Senang, dia senang ada ganjarannya. Tapi coba orang bersabar, nggak dibicarakan ganjarannya orang bersabar tuh, nggak dibicarakan ganjarannya orang ridho, rela dengan keputusan Allah, nggak dibicarakan ganjarannya orang bisa tawakal, nggak dibicarakan berapa ganjarannya. Dia nafsunya tidak suka dong akhirnya. Dan dilakukannya berat, masa kudu sabar, kita mengkel ya kudu sabar. Nah, ini prosesnya bukan dengan melalui sholat dan sebagainya. Ini tidak tertulis di dalam itu. Ya, di dalam Al-Quran ada juga, di dalam hadis ada juga. Tapi kita tidak ada yang bisa mengarahkan apa maksudnya penjelasan ini. Ya kita sendiri bisa menjelaskan kalau kita sudah dibuka dari hijab-hijab dari Allah. Nanti Allah sendiri yang beritahu. Itu yang dikatakan Al-Quran Qadim, wahyu winulyo, tanpa ditulis bisa diwoco. Itu kitab dalam hatimu itu bisa dibaca hanya oleh orang-orang yang bertakwa. Ya mungkin kalau Anda sudah punya itu jangan sombong ya, tapi anggap saja alhamdulillah saja. Qala rahimahullahu ta'ala, walau furidha annahu tafarragha minha faqad yatabattalu azmuhu wa tad'ufu niyatuhu. Sehingga niatnya sudah pupus. Wis capek lah. Ya tadi sih ada orang ngomong gitu. Wis digalah aja ngaji-ngaji mukon malu. Ngaji pangeran buat jero-jero. Ya sering ngomong niat. Iya. Ya kalau enggak jero-jero bagaimana kita bisa? Kata Allah harus jihad, harus sungguh-sungguh kepada Allahnya. Kalau enggak sungguh-sungguh ya Allah juga, kamu yang enggak sungguh-sungguh, ngapain maksa-maksain orang enggak sungguh-sungguh? Walladzina jahadu fina lana, sungguh-sungguh pengen dulu, ya Allah aku ingin dekat denganmu. Ya Allah aku ingin mengenalmu. Nanti juga lana diandung subulana, kita diberikan jalan, dibukakan, ditemukan dengan teman, ditemukan dengan sahabat. Fal wajibu alaihi annuhu ila ma yusiluhu ila maula. Patut bagi seorang murid yang pancen punya tekad sebelumnya ingin dekat dengan Allah, ya, itu patut bagi dia untuk segera, ya, untuk bersegera semangat menyematkan diri, bergegas, semangat melakukan apapun yang membuat dia bisa sampai di sana. Tidak ada istilah nanti, harus segera. Ya, di tengah-tengah kesibukan apapun, kesempatannya ada. Ya, punten ngaji-ngaji seperti yang dikaji oleh Buya dan sebagainya. Termasuk kita di sini, kumpulan kita, majelis kita. Ini apa setiap musola ada? Tidak ada. Tidak mesti. Apa mungkin setiap desa harus ada? Tidak mesti. Ini kan Anda bisa membaca sendiri. Apa setiap, mohon maaf, menurut Anda orang itu akan menyampaikan pesan kepada enggak mesti. Tidak mesti. Nah, ini merupakan kesempatan langka kalau kita paham.
Fal wajibu alaihi nuhud ila ma yusiluhu ila maula qabla al-fawat. Patut sebelum kematian ini datang, sebelum roh kita keluar dari jasad kita, ya kita sempatkanlah, sekalipun tahunya sedikit juga nggak apa-apa, kita sempatkan, ada upaya. Nah, belum mengenal tapi kitanya sudah bergerak mengikuti kajian-kajian rohani dan sebagainya. Ya tidak wajib juga sampai kepada Allah, sebab di sana prioritas prerogatif Allah. Kita nggak usah memaksa, yang penting kita jalan. Nah, tapi kalau memang ternyata di jalan kita sudah ditemukan dengan kematian, ya oleh Allah dicatat sebagai orang yang sampai. Ya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih faqad waqa ajruhu Allah wa rasulih, sudah dicatat. Walidza qila, oleh karena itu ada yang mengatakan al-waqtu kas-saif. Waktu itu seperti pedang, ya, seperti pisau yang tajam itu. Illam taqta'hu qata'aka. Jika kamu tidak segera mengambilnya, maka dia akan memutuskan kamu. Tidak segera diambil, akhirnya waktumu yang diambil oleh waktu itu, waktumu sepergi meninggalkanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, ini berhubungan juga, la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin yasta'malaka fiha siwaha. Kamu jangan menuntut Allah untuk menyegerakan kamu keluar dari kondisimu dunyawiyatin, yang bersifat dunyawiyah, kasonaatin audiniyatin, atau yang bersifat dengan akhirat, ya, katolabi ilmi, seperti menuntut ilmu. Yasta'malaka fiha siwaha, agar Allah menuntut Allah, ya Allah, aku kok pekerjaannya bosan, pekerjaannya begini, ingin segera mengeluarkan aku dari kondisi ini. Atau kondisi yang terjadi, ya, yang terjadi ini, ya Allah, aku kok begini terus, kapan saya lepas? Nggak usah minta lepas, nggak usah kita dikeluarkan dari kondisi itu. Allah yang akan merubahnya, Anda tidak bisa merubah. Ya, tinggal adab kita itu, kondisi itu juga pemberian dari Allah, terima saja. Terima keputusan Allah saat itu, memang sedang pekerjaanmu itu. Jadi pengajar, ya Allah, lama sekali, saya pensiunnya kapan? Ya jangan, tugas laksanakan saja dulu. Sekalipun alasanmu nanti saya segera ngajarnya sudah selesai, saya ngajinya bisa lebih banyak, ya Allah, tetap salah. Ngajar itu tugas dari Allah. Atau kita bekerja, ya Allah, saya pengen selesai pekerjaan ini, saya pengen gak ngurusin apa-apa, pengen selesai semua, ya anak-anak segera besar, terus nantinya segera mengambil. Ya tidak, jangan-jangan yang lebih dulu itu itu tugas dari Allah. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Yang asal dulu, yang pertama kali itu, ya yaitu laksanakan tetap. Betah ora betah, sabar ora sabar, isbiru wasobiru ora sabar, ya, tugasnya ini kok. Hitawahumika annama anta fihi aqibun annuhudika lihadrati. Anda mungkin berpikir, kalau saya bekerja terus, kapan nantinya Allah? Ini agak bertolak belakang ya dengan pengertian tadi, tapi juga ini sebagai peningkatan juga. Ini kasusnya berbeda lagi. Memang Anda sedang disibukkan dengan pekerjaan, ya. Lah, Anda ingin selesai. Ini sebaliknya lagi, salah juga. Anda ingin segera selesai. Ya Allah, pekerjaannya ingin selesai saya. Nanti kalau selesai saya sudah bisa mengaji nantinya. Yang sedang bertugas. Perdaganganmu ingin segera selesai, ya Allah, aku segera menghadap. Ya, teruskan saja dulu. Nah, tinggal cari waktu-waktu, kesempatan segera.
ada kesempatan segera. Ya, azamnya tetap kepada Allah. Ada menduga, ya Allah, nanti kalau saya usaha terus, saya kapan sayanya akan sampai kepadamu. Ini jadi kekhawatiran Anda. Kalau saya bekerja terus, saya nggak bisa sampai kepadamu. Cukup Anda sambil bekerja, sambil menghadapi kesibukan, ya nyatakan saja, Allah, berilah aku kesempatan. Ya selesai. Keturutan ngajinya atau tidak ya sudah urusan Allah. Yang penting saya, Allah, berikanlah aku dimudahkan sekalipun dalam kesibukan ini untuk bisa mengenal semakin dekat denganmu. Ya doa, minta doa saja lah, semuanya kita tidak bisa melaksanakan. Jadi kita jangan keluar, jangan meninggalkan tugas. Alasannya saya akan berzikir mulai sekarang, ya karena tugas usaha itu tugas dari Allah kalau kamunya sadar. Tapi kalau Anda tidak sadar itu adalah perdagangan biasa, ya maka Anda diperintahnya segera kepada Allah, malah harus ditinggalkan. Tapi kalau Anda yang sudah sadar, perdagangan saya tugas jadi guru, pengajar, jadi ini tugas dari Allah, ya laksanakan itunya. Jangan menuntut segera pensiun. Falau aradaka ahabbaka wa kunta minhal iradah. Jika kamu betul-betul menginginkan, kamu itu ingin segera mengenal Allah, ay ahabbaka. Baik lagi. Falau aradaka ay ahabbaka wa kunta minhal iradah lasta'malaka isti'malan mahbuban. Ya kalau Allah itu betul-betul mengizinkan Anda dan mengharapkan Anda akan mencintai Anda sehingga Anda itu tertulis oleh Allah sebagai hamba yang diinginkan, ya sudah, tidak perlu Anda keluar dari sana. Lasta'malaka isti'malan mahbuban indahu. Pastilah Allah akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk dijadikan hambanya di sisinya, akan diberi kesempatan itu. Yang penting tekadnya siapkan. Ya Allah, aku ingin, nggak usah pikir-pikir ingin segera pekerjaanku selesai. Ya Allah, berilah aku kesempatan untuk bisa mendekat kepadamu. Nanti Allah yang mengatur. Bisa saja Anda pensiun duluan dari pekerjaan, bisa, atau di sela-sela pekerjaan Anda diberi kesempatan oleh Allah. Bi aywafiqaka lil af'ali sholihah. Anda akan ditemukan oleh Allah dengan amalan-amalan soleh. Wa yashghula qalbuka bihi, dan hatimu akan disibukkan dengan Allah juga akhirnya. Bisa di sela-sela kesibukan bisa melaksanakan akhirnya. Kalau mungkin tadi itu keterangan yang awal, kita jangan menunggu pekerjaan selesai kan. Ya, itu mungkin untuk memang orang awam, artinya perintahnya begitu. Tapi kalau kita orang yang sudah seorang murid yang sudah ada kesadaran, ya akan sadar pekerjaan kita juga tugas dari Allah. Nah, satu yang penting tekadnya mintakan kepada Allah, ya Allah, aku ingin dekat, berilah aku jalan, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini akhirnya Allah ya akan menyelesaikan pekerjaan Anda segera, atau di sela-sela kesibukan Anda Allah berikan waktu luang. Min ghairi ikhrajin, artinya tanpa mengeluarkan Anda dari pekerjaan itu. Jangankan kita sibuknya pekerjaan di rumah atau sekeliling rumah, orang yang biasa aja perjalanan setiap hari juga seperti supir bisa menyempatkannya, bisa. Apakah melalui kajian-kajian, melalui media online, bisa mengikuti. Ya. Diberi itu namanya diberi kesempatan. Kesibukannya di jalan terus, tapi diberi kesempatan oleh Allah tanpa harus keluar dari pekerjaan itu.
Ai ma baqaika ala halatika. Ini akhirnya lebih bagi kita yang diberikan oleh Allah waktu yang luang malah malas. Ai ma baqaika ala halatika allati anta 'alaiha. Fa idza kana al-muridu ala halatin la tuwafiqu wardahu wa kanat mubahatan fi syar'i la yanbaghi lahu ayyarumal khuruj. Ketika seorang hamba dihadapkan dengan pekerjaan, ya, kesibukan pekerjaan, yang mana pekerjaan itu mubahatan fi syar'i, secara syar'i tidak melanggar, boleh, halal, usahanya usaha halal. La yanbaghi lahu ayyarumal khuruj, dia patut bagi dirinya untuk keluar dari pekerjaan itu. Ya, yang saya lakukan adalah pekerjaan yang halal. Ya, selama itu halal berarti ya tugas dari Allah. Ini tidak bisa dikatakan pekerjaan yang apa, Kang, ya. Hatimu, kitab hatimu bisa menjawab. Ini bertentangan dengan syar'i, tidak. Ada pertanyaan di sana. Nah, kalau nyatanya ada pekerjaan dari syar'i, ya silakan Anda berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin selesai dari pekerjaan ini. Pekerjaan saya itu banyak menyita waktu, sholatnya sering tertinggal, ya. Banyak yang dikorbankan waktu untuk sholat. Ya, ini berarti kan sekalipun jualan itu halal juga, tapi ada pelanggaran syar'i, mengganggu pada tugas-tugas syar'i. Ya, ini Anda harus minta keluar dari sana, minta dikeluarkan. La yanbaghi lahu ayyarumal khuruj minha binafsi. Anda jangan memutasikan diri, wa yu'aridu hukmul waqti, dan Anda namanya melawan dengan hukum yang ada. Saat itu Anda hukumnya sedang disibukkan dengan pekerjaan itu. Pekerjaan itu halal, ya. Dan pekerjaan itu juga tidak menyita waktumu untuk sholat. Ya nggak usah keluar, jangan keluar dari pekerjaan itu. Kama marra fi qawlihi ma tarakunal jahli syai'an. Wa kadzala yanbaghi lahu ay yu'aridu hukmul waqti. Begitupun sebagaimana tidak patut bagi seorang hamba untuk melawan hukum waktu. Wa yatluba min maulahu ay yukhrijahu minha wa yasta'milahu fi ma siwaha li'anna hadha min at-takhyir 'ala Allah wa la khirata lahu fi dzalik. Juga tidak boleh seorang hamba untuk menentang waktu, dan dia minta kepada Allah untuk keluar dari kondisi itu, sehingga Allah memilih pekerjaan yang lain yang sesuai dengan keinginanmu. Ya, sampai-sampai ya Allah, kalau begini terus kapan saya bisa naik hajinya? Ya, silahkan mintakan saja, ya Allah, saya pengen bisa menunaikan haji Baitullah. Ya silahkan sampaikan saja, nggak usah beralih profesi. Allah bisa kok memberangkatkan Anda ke sana dengan tetap Anda bekerja seperti itu, karena semuanya sudah tertulis semua. Walillahi 'alan nasi, dari Allah untuk manusia. Li'anna hadza minat takhir, karena keinginanmu untuk menyegerakan keluar dari itu yaitu merupakan takhir, dia makar, melawan Allah kepada Allah. Wala khirata lahu, padahal kamu fidzalik, kamu tidak punya pilihan dalam hal apapun yang sudah terjadi di hadapanmu. Pekerjaan itu pilihan Allah. Anda mau keluar dengan alasan nggak pengen naik haji, ya lebih penting mana? Jangan-jangan Anda pengen naik haji itu nafsu Anda, dan ingin keluar dari pekerjaan itu suatu pembangkangan.
Anda sudah dipilihkan oleh Allah, kerjaannya itu. Jangan beralasan macam-macam lah, ternyata pengen kaya aja, bukan pengen naik haji. Yang terselip itu pengen kaya, ya Allah, pengen haji, ya Allah. Tahu Anda itu pengen kaya. Setelah kaya, ya haji ya pantas-pantas saja, bukan berangkat dari keinginan ingin kita menunaikan napak tilasnya Nabi Ibrahim, bukan kita pengen betul-betul ziarah di makam Rasul, bukan. Atau kita pengen zakat, ya pengen sugih, ya Allah, pengen zakat. Sugihakeun kula kanggo apa? Saung ibadah. Jumlah kasangwe lah apa? Zakat eman. Ya kata Allah betul, kamu itu butuh biaya. Fa inna khairaz zadi taqwa. Yang terbaik ongkosmu yaitu bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Betul, kamu untuk naik haji perlu ongkos, tapi sebaik-baik ongkos itu bertakwa. Ya lakone wong bertakwa saja apalah, ya sabar, ya tawakal, qanaah. Itu orang bertakwa sudah menyelami semua. Bal yang bagi ayat lubah husnal adabi ma'hu, yang patut dilakukan oleh seorang murid yaitu dia menuntut dirinya sendiri untuk bisa berperilaku adab di hadapan Allah. Itu terpenting daripada keinginanmu pengen bisa zakat, keinginanmu pengen bisa hajar, ternyata pengen sugih, tutup pengen. Ya kalau keinginan bisa pengen begitu, ya silakan dermakan saja uangnya dari sekarang, nggak usah menunggu kaya. Orang sodakoh itu nggak usah menunggu kita uangnya banyak. Bahkan kata Nabi, tasoddaqta walau bidzilfin muharrakin. Silakan apapun yang kau punya uang receh, ya uang recehmu. Punya tanaman singkong di belakang rumah, ya itu silakan. Semuanya bisa didermakan, bukan persoalannya hitungan manusia suka tidak suka. Ini urusan saya dengan Allah. Kita nggak usah melihat nanti orangnya suka enggak ya. Kamu beramal buat siapa sih? Buat orang, kepada orang apa kepada Allah? Ini biasanya ibu-ibu bapaknya semangat pensilaturahmi, engkau baik sih pak, pantesnya apa kesana tuh ya, bawa apa gitu, lu nggak galakan lu bisa ibu-ibu program-program bagus, kemana bu dipacaknya kesana kan pak, uangnya ya paling beli memberi, ya barangnya buka cater. Jadi seharusnya kalau beramal itu tanyakan sama ibu, silakan bu, kalau ibu mau silaturahmi ngomong sama saya, no. Kalau ibu pak, ayo, mana? Bal yang bagi ayat husnal adabi ma'ahu, yang patut kamu lakukan itu, kamu menuntut dirimu sendiri menghadapi kondisi itu. Itu sedang menghadapi Allah. Anda sedang kondisi, mohon maaf, misalnya sedang sumpah, itu Anda sedang menghadapi Allah. Jangan lari. Anda sedang diberikan kelapangan, itu juga Anda sedang menghadapi Allah. Jangan lari. Ya. Bersabar juga menghadapi Allah, bersyukur juga menghadapi Allah ketika lapang, bersabar ketika sempit juga menghadapi Allah. Sampai maksiat pun sebetulnya Anda sedang menghadapi Allah. Dengan apa? Ya ada tobat di sana. Jadi kita nggak urusan dengan apapun, urusan dengan Allah. Taat, maksiat, baliyat, nikmat, semua itu berhubungan dengan Allah. Dan semuanya menggiring kita kepada Allah. Anda jangan mengira bahwa maksiat itu wah ujung-ujungnya setan, neraka. Siapa bilang? Jalan surga juga bisa saja, tapi jangan maksiat ini jalan surga, ya jangan. Banyak orang terjebak dalam kemaksiatan, ujung-ujungnya dia tahu Tuhan, dia paham. Oleh karena kegelisahannya tidak pernah selesai, ya, ketakutannya baru akhirnya dia
temukan nasihat dari satu orang saja sekali saja begitu mengena. Sampean kan angel diwarinya sebab nyaman. Anda tidak pernah ada ancaman hidup, tidak pernah ada kegelisahan, makanya nasihat berkali-kali juga nggak mempan. Mempannya nasihat itu ketika ke dalam hati yang galau, hati yang risau, ya pas nasihat untuk itu. Ya Anda kan nyaman-nyaman terus, makanya nggak perlu tersentuh. Jadi ibaratnya tanah yang tandus itu ibarat hati kita yang galau, yang risau dalam kebimbangan, ketakutan. Nah, tanah yang tandus itu disiram dengan air. Gimana? Ya langsung airnya masuk meresap. Yang sampean gitu bangan air yang banyak dikasih air ya banjir tambah sobut pe. Limpan. Ijak ngaji, kalau kita gak ngaji deh kan. Ngaji hikam ting telu wis katam kita kayaknya wis los. Nyatanya rungsing bae aja. Qala rahimahullahu taala ayatluba husnal adabi ma'hu wa itharu muradihi ala ikhtiyarihi, dan kita merelakan keinginan Allah daripada keinginan diri. Mangga Gusti keinginan sampeyan memenuhi diriku, kepekaan aku lali dengan keinginanmu, ya keinginanku biarkan dibuang saja nggak apa-apa, penuhi aku dengan keinginanmu. Tidak takut aku miskin, tidak takut aku tidak takut, penuhi saja aku dengan keinginanmu, ku lepaskan. Sebab kita sadar tidak ada yang terbaik itu ya Allah. Fa idza alima minhu maulahu dzalik ista'malahu isti'malan mahbuban. Nanti pada saatnya kalau kita merelakan kepada Allah, pekerjaan kita diberi oleh Allah seperti ini, saya relakan. Selama ini tidak ada pelanggaran syar'i, sekalipun hasilnya sedikit, tapi kita masih bisa menjalankan perintah. Ya. Nggak usah takut, direlakan. Ya, nggak usah takut alasan nanti nggak bisa zakat, nggak bisa ini, alasan nanti kita kebutuhan anaknya dari mana kalau pekerjaannya begitu. Relakan saja. Ya. Sampai kapan? Sampai Allah mencintai hatimu yang seperti itu. Hatimu terus begitu. Kurelakan. Sehingga Allah mencintainya. Ya, maka yang terjadi lasta'malahu isti'malan mahbuban. Engkau akan diperlakukan oleh Allah sebagaimana para kekasihnya. Tapi jangan-jangan kalau nanti jadi kasih Allah kaya ke situ lagi. Kalau kekasih ya sudah titik. Paling saya bisa menjawab apa sih yang tidak buat kekasih, kan begitu. Dan kita buktikan para kekasih Allah, orang soleh, orang yang dekat dengan Allah tidak ada ceritanya menderita. Tidak ada ceritanya. Artinya dari gelap ketemu terang itu ya terang. Tidak ada ceritanya menderita, tidak ada. Kalau ternyata masih menderita ya saya ragu kalau Anda mengaku dekat dengan Allah, kecintaannya Allah. Ya dibuktikan Anda masih suka marah-marah, ya, nyewot baik, bisa bikin kegelisahan. Ini kan berhubungan dengan kondisi batin. Lasta'malan mahbuban indahu ma baqaihi ala ma huwa alaihi, dalam kondisi kamu apa adanya. Tidak harus kaya, tapi tetap Allah mengambil kamu sebagai kekasih. Ini maksudnya ma baqaihi ala ma kana huwa alaihi, kamu apa adanya. Anda tetap terus model ya model, tapi tetap Anda dijadikan kekasih, tidak bakal menderita sekalipun kita menjot juga usahanya, tidak ada penderitaan. Fayakunu idzaka bimuradillahi lahu la bimuradihi nafsi, sehingga yang terjadi di sana dalam dirimu adalah keinginan Allah semua, bukan keinginanmu.
wa huwa khairul lahu mimma ikhtarahu, dan keadaan itu adalah lebih baik yang terjadi daripada yang terjadi keinginanmu. Benar, dagangnya laris meningkat, kekayaannya meningkat, tapi itu kan jangan kamu bisa melihat itu keinginan Allah, ternyata buah keinginanmu. Orang sakit juga Anda bisa sembuh karena keinginanmu yang begitu kuat, pengen sembuh disembuhkan. Tapi bisa saja kalau Allah yang memilih Anda sebagai kekasih, kamu didoakan oleh sejuta ulama juga enggak sembuh-sembuh. Ya Allahnya sedang menganggap Anda sebagai kekasih. Dia mau tidak mau, akhirnya dikembalikan kepada Anda. Kalau dalam sakit itu Anda merasakan menderita, berarti sakit itu ya siksaan. Kalau dalam sakit itu Anda merasakan lebih dekat pada Allah dan nyaman, berarti sakit itu ya kasih sayang. Bukan hanya ujian, bukan kasih sayang sudah. Jangan-jangan doamu pada saat itu satu doa diijabah, disimpan, satu doa. Terus besoknya kau mati, anak-anakmu menjadi orang soleh, menjadi orang yang yang kaya dan dermawan. Yaitu karena doa waktu sakit itu kamu menerima dengan keputusan Allah sedang sakit. Qala rahimahullahu ta'ala, walau qala la hasala lakal matlub min ghairi ikhrajin lakana aula wallahu a'lam. Al-Fatihah.